Ya, dulu memang saya kerjakan sendiri. Mungkin sesekali kalau butuh pekerjaan banyak, cari pembantu atau cari karyawan pocokan. Tapi sekarang saya sudah punya karyawan tetap di KOI yang gajinya bulanan itu udah 8. Terus lahan juga lumayan berkembang. Jadi yang dulu cuma mungkin lahannya cuma 2000 meter persegi atau berapa, sekarang sudah jauh dari itu. Sekarang sudah banyak lahan-lahan yang permanen seperti ini, sudah beton. Dulu masih manual, plastik, terpal kayak gitu. Sekarang sudah banyak yang saya beton seperti itu. Jadi lumayan banyak perkembangannya. Awalnya dulu cuma ini adalah awal. 2 petak ini sama situ, 2 petak ini anggaplah sekitar 600 meter persegi lah mungkin. Ini pun sewa, terus saya nambah. Sekarang ya mungkin 2 hektar lebih lantai. Kalau cabang hanya mitra-mitra itu dekat-dekat sini saja kok. Mungkin tetangga desa, paling jauh sekitar 15 kilo lah dari sini. Itu ada mitra sekitar 10 orang lah. Kalau ikan-ikan AKF, ikan Agung Farm ini sering banget mendapat gelar di show tingkat nasional dan internasional. Sering banget, hampir tiap show ada ikan AKF yang turun, entah itu punya siapa, entah sudah diberi orang mana. Kadang saya sudah lupa, terlalu sering banyak. Waktu itu langkahnya ya biasa saja sih, kita cuma merawat ikan itu dengan baik supaya perkembangannya bagus. Otomatis kalau perkembangannya bagus, untungnya juga banyak daripada yang dirawat asal-asalan. Normal saja. Cuma harganya beda, pasarnya terbatas gitu aja. Itu termasuk perbedaan di setiap farm atau setiap peternak ikan koi. Jadi di AKF ini ciri khasnya seperti ini, di AKF, di peternak yang lain ciri khasnya seperti ini. Semuanya itu yang mungkin beda, semuanya ada bedanya. Jadi kalau di AKF ini ya, mulai dari pemilihan induk itu sudah benar-benar saya pilih yang bagus, kualitas dan jumbo. Ikan-ikan saya lokal itu size-nya rata-rata 80-90 cm. Terus dari perawatan benih itu juga saya rawat dengan kolam yang khusus pembenihan, itu saya punya. Terus setelah dirawat, dikasih makan, kasih umur 2 minggu saya tebar, saya punya kolam tebaran khusus, ada kolam penebaran. Setelah itu baru diseleksi. Nah, cara menyeleksi ini juga sangat ketat kalau di sini. Jadi misalkan umur 1 bulan sudah diseleksi, 2 bulan seleksi lagi, sampai tahapannya sampai 6 kali seleksi. Umur 1 tahun itu masih diseleksi. Jadi benar-benar selektif sekali seleksinya. Itu yang beda di sini. Jadi kalau di AKF ini mungkin terkenal ikannya bagus-bagus, ikannya jumbo, karena memang seleksinya ketat. Dan umurnya juga kita jual itu minimal itu di atas 1 tahun baru dijual untuk ikan-ikan yang kualitas bagus. Itu jadi memang selektif, itu yang mungkin yang saya pegang sampai sekarang supaya ikan-ikan saya itu masih bertahan unggul di pasaran. Semuanya dari nol, semua indukan dari indukan sendiri, pijahan sendiri, tidak ada ikan luar. AKF tidak menjual benih, AKF tidak kolaan ikan dari luar. Jadi semua itu 100% hasil ternakan sendiri, karena memang kita menjaga kualitas benar. Tidak mau menjual ikan hasil ternakan orang lain, tidak mau. Kalau untuk dipasarkan, semua ukuran itu ada ya. Mulai umur 3 bulan itu ada, 4 bulan ada, sudah dipasarkan. Tapi itu hanya yang kelas-kelas akhiran lah, yang kelas biasa, kelas sedang gitu aja. Yang bagus tetap disimpan, besarkan lagi, diseleksi lagi, yang bagus disimpan lagi sampai umurnya minimal 1 tahun baru dipasarkan yang bagus. Kalau jenisnya koi itu banyak,
Cuma yang di AKF ini yang di ternak cuma Gusanke, Kohaku, Sanke sama Soa, itu aja. Kalau harga itu sangat variatif ya. Jadi kayak misalkan yang size 15 sentian itu di sini cuma 10 ribuan, 20 ribuan. Size 20 cm, 25 cm itu paling harga 30.000, 40.000. Terus makin besar, kualitasnya makin bagus, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan, puluhan juta juga banyak di sini. Satu ekornya. Tergantung ukuran sama tergantung kualitas ikan, jadi sangat variasi. Semuanya laris, asal harganya masuk laris. Sampai sekarang pun saya tidak pernah kesulitan pemasaran. Jadi semua laku, semua laku. Ada pasar-pasar tersendiri. Jadi misalkan untuk kelas ikan-ikan yang biasa itu pasarnya ada sendiri. Masuknya mungkin di pasar, di pedagang-pedagang yang keliling. Gitu. Untuk kelas yang menengah mungkin masuknya untuk kiriman kota-kota besar, untuk dimasukkan ke showroom-showroom atau toko ikan seperti itu. Untuk yang kelas yang premium yang bagus masuknya udah kolektor, gitu. Jadi semua ada pasarnya. Kalau ikan kita sering diekspor, rutin sampai sekarang, sampai hari ini pun rutin ada pedagang yang ekspor minta produk-produk AKF. Tapi kalau saya enggak, saya hanya ternak, diambil pedagang, selesai, itu aja. Masalah mau dijual kemana, dikirim kemana, itu urusan yang beli, urusan pedagangnya. Kerjasamanya cuma mitra petani yang paling kita jaga ya sampai sekarang. Jadi ada petani yang menyiapkan lahan, nanti kita kerjasama mereka merawat ikan-ikan AKF, itu aja. Untuk teknis perawatan ikan koi itu kalau di sini memang ketat lah. Jadi misalkan untuk ikan kecil itu tempatnya tersendiri. Saya setting kolamnya untuk kolam ikan kecil tok. Pakannya juga pakan khusus ikan kecil. Setelah size sekian atau size-nya di atas 15 cm itu pakannya sudah ganti lagi, mereknya ganti, kolamnya juga ganti. Nanti diseleksi lagi untuk size di atas 30 cm, kolamnya sudah beda lagi, lebih dalam, lebih luas. Isinya per meter perseginya juga beda. Semuanya dihitung dari situ. Pakannya juga beda. Untuk yang size besar masuk seleksi terakhir size 45 cm, 50 cm itu pakannya juga sendiri, kolamnya juga sudah beda. Itu biasanya pakai pakan-pakan yang standar impor untuk ikan-ikan bagus itu. Pakai pakan lokal juga, pakan impor juga. Biasanya macam-macam kalau pakan. Jadi semua tiap kelas, tiap ukuran itu pakannya beda-beda kalau tempat saya. Banyak macamnya pakan saya itu. Kalau benih, karena ikan kita kan rata-rata memang size-nya besar ya. Size-nya rata-rata 80 cm, 85-90. Itu satu ekor itu bisa mencapai 200.000 benih. Kalau berapa lamanya sekali mijah sudah bertelur. Jadi koi itu termasuk ikan yang perkawinan langsung loh. Sekali mijah telurnya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Tapi kalau anakannya anggaplah 200.000 yang jadi secara rata-rata indukan saya. Nanti mau mijah lagi, mau sekitar 5-6 bulan lagi mau bisa dipijah lagi. Ya, tapi umurnya ikan size 80 cm itu umurnya ya minimal 4 tahun. Kalau harapannya banyak ya, cita-cita banyak ya. Kita sebisa mungkin mencetak ikan-ikan yang lebih berkualitas atau lebih bersaing di tingkat nasional dan tingkat internasional. Karena persaingan itu sangat besar, sangat banyak persaingan. Kalau ikan kita itu enaknya ngomong itu tertinggal atau kualitasnya di bawah rata-rata, kita ya kesulitan pemasaran. Saya berusaha meningkatkan kualitas, itu aja. Jadi misalkan harganya sama, barangnya ukurannya sama, minimal barang saya itu lebih bagus daripada barang-barang yang lain supaya lebih laku, gitu aja.
meningkatkan kualitas itu aja ya, supaya lebih lancar lah untuk pemasaran. Oke, untuk semua pemirsa, saya hanya bisa memberi motivasi kalau mau budidaya ikan koi jangan ragu-ragu. Yang jelas koi itu pasarnya sangat terbuka. Pertama, kedua, harganya, popularitasnya sangat stabil, tidak naik turun, tidak pasang surut, tenar-tenaran tidak. Jadi itu. Terus kedua nih, kalau mau belajar ke sini monggo, saya terbuka untuk mengasih saran, mengasih ilmu, tukar pengalaman, saya terbuka, monggo kalau mau belajar. Oke, terima kasih atas liputannya. Saya Agung Bowo. Kalau ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.